Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Hafiz Maulana dari kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan tentang prakarya kewirausahaan bab 1, kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pengertian kerajinan bangun ruang: hasil kerja yang dibuat dari suatu bahan dengan membentuk ruangan 3 dimensi memiliki volume panjang, lebar, dan tinggi. Bahan limbah sendiri dapat dibagi menjadi 2 sumber. Yang pertama limbah organik, yaitu limbah sisa yang mudah atau dapat terurai tanah atau bakteri. Umumnya bahan ini bersumber dari hewan dan tumbuhan. Contoh bahan: tulang ikan, sisik hewan, cangkang telur, sabut kelapa, dan pelepah pisang. Contoh kerajinan limbah organik: 1. Mangkok dari batok kelapa. 2. Bunga dari kulit telur. 3. Dompet dari kulit kerang. 4. Tas dari eceng gondok. 5. Bunga hias dari dedaunan. Yang kedua, bahan limbah anorganik, yaitu bahan sisa yang sulit atau tidak bisa terurai oleh tanah atau bakteri. Umumnya bahan ini adalah sisa dari bahan industri. Contoh bahan: kaleng, seng, gerajen atau kayu, botol, plastik, beling, kaca, koran, dan kardus. Contoh kerajinan limbah anorganik: 1. Lampu hias dari kaleng. 2. Asbak dari botol kaca. 3. Hias dinding dari kertas. 4. Pot dari botol plastik. 5. Keset dari kain perca. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Manfaat pokok kerajinan sebagai benda pakai, di mana produk kerajinan yang dibuat lebih diutamakan fungsinya. 2. Manfaat produk kerajinan sebagai benda hasil, di mana produk kerajinan yang dibuat dijadikan sebagai benda panjang atau hiasan yang lebih menonjol aspek keindahan daripada aspek kegunaan. Bab 2, wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja energi, dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi lainnya. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem lainnya melalui gaya yang mengakibatkan pergeseran posisi benda. Perencanaan di bidang konversi energi. 1. Ide dan peluang usaha. Usaha kerja ini merupakan dari sistem yang berguna bagi kepentingan manusia untuk transportasi macam-macam energi, diantaranya terdiri dari energi thermal, mekanik, listrik, kimia, dan nuklir. 2. Sumber daya yang dibutuhkan: A. Man. B. Money. C. Material. D. Mesin. E. Method. Dan F. Market sebagai sumber usaha konversi energi. 3. Perencanaan administrasi usaha. A. Menentukan jenis dan kualitas produksi. B. Standar proses produksi. C. Administrasi. 4. Kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal, menghargai potensi lokal yang memiliki nilai kultural, dikembangkan menjadi suatu produksi yang memiliki nilai tambah dan kekuatan energi baru. Sistem produksi peralatan konversi energi. A. Konversi angin. Indonesia memiliki potensi tenaga angin yang merupakan salah satu sumber energi terbaru, terutama di kawasan pesisir. Konversi energi surya matahari. Pembangkit energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik merupakan teknik energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya secara langsung. Energi air. Arus air menggerakkan sudut tubuh yang dihubungkan dengan proses sebuah generator. Manfaat konversi energi. A. Keberadaan pembangkit energi listrik
terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari keberuntungan terhadap energi fosil dan menjadi penyangga pasokan energi nasional di masa mendatang. B. Pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. C. Ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat mensejahterakan masyarakat. D. Menyelamatkan lingkungan dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditumbuhkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. E. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah, diantaranya membuat es balok untuk pengawetan, untuk pendukung kegiatan wisata kuliner, penerangan rumah tinggal, penerangan juga kegiatan industri kecil. F. Terciptanya lapangan pekerja di berbagai sektor. Bab 3. Budidaya pembinaan ikan hias. Pembinaan ikan hias setiap tahun meningkat, tetapi produksi benih ikan hias belum terpenuhi. Pasar ekspor ikan hias di dunia sangat luas, namun jika hanya mengandalkan tangkap alam tidak mungkin memenuhi permintaan pasar, apalagi perdagangan ikan hias tangkapan alam sudah dilarang. Perencanaan usaha pembenihan ikan hias. 1. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan hias, yaitu melalui usaha budidaya ikan hias namun tidak mudah menghasilkan ikan hias yang memiliki kualitas ekspor berbeda. Jenis ikan hias sudah dapat dibudidayakan di Indonesia, diantaranya arwana, koi, cupang, dan mas koi. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan hias. Sumber daya yang paling penting dalam usaha pembenihan ikan hias adalah sumber daya manusia, tenaga kerja, dan bahan beberapa induk ikan hias. 3. Perencanaan usaha pembenihan ikan hias. Perencanaan usaha pembenihan ikan hias pada umumnya sama dengan perencanaan usaha yang lainnya. Untuk membuat usaha yang utama, yaitu harus memiliki nama perusahaan, badan usaha, lokasi, komoditas yang akan dipasarkan konsumen, pangsa pasar, partner kerja, personil, dan modal usaha. 4. Kebutuhan pasar terhadap benih ikan hias. Penerapan sistem pembenihan ikan hias berdasarkan daya dukung daerah. 1. Aneka produk ikan hias, yaitu 1. Ikan hias cupang, 2. Ikan arwana, 3. Ikan koki. Bab 4. Pengolahan makanan bahan hewani menjadi khas internasional. Selama hidupnya, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan. Manusia mengerahkan kemampuannya untuk memanfaatkan bahan makanan nabati dan hewani dari lingkungan sekitarnya menjadi berbagai jenis masakan dengan cita rasa tinggi. Teknik pengolahan makanan internasional. A. Merebus, boiling. B. Mengukus, steaming. C. Mengentim, au bain-marie. D. Menggoreng, frying. E. Mencah, stewing. F. Menyetup, stewing. G. Menyemur, braising. H. Menumis, sauting. I. Memanggang, broiling. J. Membakar, baking. K. Memanir, coating. L. Memamir, marinating. M. Mempasir, parching. N. Melardir,
ardir, O membaring, barding, F memblansir, blanching, Q membuat kaldu, R memifir, making fillet, S mengelasir, gelaseng, T mengentalkan, U mencernihkan, F mengocok, dan X menghidangkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.